Museum merupakan salah satu destinasi wisata khas yang dapat dikunjungi ketika bertandang ke kota tertentu. Kota Bandung merupakan kota dengan museum-museum yang cukup terkenal, mulai dari Museum Konferensi Asia Afrika hingga Museum Geologi. Di tengah gempuran globalisasi, museum-museum ini masih mempertahankan eksistensinya di kalangan masyarakat. Kalau menurut saya sih eksistensinya lumayan baik ya. Peran pemerintah juga betul-betul mengoptimalkan gitu ya. Nah, nilai jualnya apa? Kalau misalnya targetnya itu adalah anak muda ya. Salah satunya misalnya ya, museum yang ada di Gedung Sate itu dia sudah mengoptimalkan teknologi sehingga orang jadi tertarik. Jadi perkembangan teknologi juga jadi nilai plus bagaimana kemudian museum ini bisa tetap eksis. Pemerintah bisa merangkul para influencer yang notabene mereka adalah anak muda yang kemudian mempromosikan bahwa ini loh museum. Museum itu ternyata punya histori tersendiri yang justru akan menambah wawasan kita dan kemudian kita jadi semakin mencintai. Museum identik dengan sejarah akan suatu hal, menjadi sebuah tempat yang menyimpan kenangan dan dijadikan pengetahuan bagi para pengunjung. Seperti Museum Asia Afrika yang berada di kota Bandung, gedung yang berada di persimpangan Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika ini sebenarnya sudah berdiri pada tahun 1879. Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, gedung ini dinamakan Daitoa Kaman dan dijadikan tempat kebudayaan. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, gedung ini dijadikan sebagai markas pejuang kemerdekaan Indonesia melawan pasukan Jepang. Kalau seperti sekarang lagi adanya pandemi corona ini, museum ini tidak dibuka tiap hari. Kebetulan dibukanya dari hari Selasa, hari Kamis, Sabtu dan Minggu. Museum Asia Afrika tidak dipungut biaya dari kalangan seperti umum atau kalangan kunjungan juga di sini tidak dipungut biaya. Jadi pengunjung juga kalau seperti dibuka banyak sekali yang berkunjung di sini. Dari kalangan mahasiswa juga sering banyak yang kesini sekarang. Sekarang mohon maaf karena museum ini cuman museumnya saja yang dibuka. Kalau gedung aulanya, gedung utama Gedung Merdeka sekarang lagi renovasi. Mudah-mudahan nanti bulan Januari dibuka kembali. Museum ini dilengkapi dengan ruangan pameran, perpustakaan, ruang audiovisual yang menayangkan film-film dokumenter dan video bersejarah lainnya. Museum ini masih dapat dikunjungi oleh masyarakat, terutama anak muda yang mencari tempat estetik dan menarik. Cuman pengen tahu aja, soalnya anak emang seneng ke tempat-tempat bersejarah kayak gini. Jadi ngasih tahu juga, ngasih wawasan juga buat anak gitu. Kalau sekarang anak-anak sudah dikalahkan dengan gadget ya, terutama kalau misalnya kita datang langsung, mungkin anak-anak tahu sejarah negara kita tuh seperti apa, ketimbang anak-anak lebih mengenal gadget gitu. Selanjutnya, kami melangkah ke Museum Gedung Sate atau disebut Wilayah Perkantoran Gubernur Jawa Barat. Museum ini berisikan sejarah serta profil lengkap Kota Bandung dari tahun ke tahun. Tampak pengunjung dari berbagai kalangan datang mengunjungi museum ini. Dengan Rp5.000 saja, pengunjung sudah dapat menikmati berbagai informasi di museum yang terintegrasi dengan teknologi dan lebih inklusif. Jadi dulu sebelum tahun 2017 diresmikan museum, itu tuh kan ada kunjungan sekolah-sekolah gitu ke Gedung Sate. Cuman waktu itu tuh hanya terbatas, tidak difasilitasi gitulah ya. Karena semakin banyak permintaan untuk ke Gedung Sate, khususnya ke area dalam, akhirnya direncanakan pembangunan Museum Gedung Sate. Tentang bagaimana sih cara bertahan di saat banyak juga tempat-tempat serupa yang menunjukkan art ya. Kami sebenarnya menonjolkan di inklusif museum sebenarnya. Jadi waktu 2017 bulan Desember tuh kami museum pertama yang inklusif museum. Jadi mana kami mendisplay semua paparan edukasi sejarah arsitekturnya juga, terus teknik sipilnya juga melalui digital gitu. Kami percaya diri karena kita berada di bawah bangunan ikonik Jawa Barat gitu. Kami yakin bahwa pasti orang-orang tuh pasti bakal pengen tahu gitu tentang Gedung Sate dan pasti akan ke Museum Gedung Sate gitu. Buat warga Bandung Raya lah khususnya gitu ya.
Mungkin kalau kalian cuman ngelewat gedung sate, cuman lihat bangunannya saja, tapi belum tahu kisah di baliknya, datanglah ke Museum Gedung Sate. Karena di sini nanti kalian akan terbuka gitu, bagaimana sih proses dari terbentuknya gedung sate, bagaimana gedung sate ini dulu tuh akan menjadi salah satu bangunan komplek pemerintahan ibu kota negara Indonesia atau Hindia Belanda zaman dahulu. Jadi wajib apalagi orang Bandung, daripada foto-foto di depan, lebih baik juga tahu juga sejarahnya dengan lihat-lihat di dalam Museum Gedung Sate yang banyak teknologinya, yang ada paparan juga melalui film pendek kita yang kurang lebih ada di 8 menit. Museum yang terkenal lainnya adalah Museum Geologi Bandung yang sudah didirikan pada tahun 1929. Museum yang terdiri dari 2 lantai ini memiliki koleksi yang banyak. Lantai pertama disebut sebagai Ruang Geologi Indonesia karena menampilkan keadaan geologi pulau-pulau Indonesia, dan lantai 2 menyajikan gambaran pertambangan emas Papua, pengemburan minyak dan gas bumi di Indonesia. Kalau untuk kondisi kunjungan, sebetulnya untuk saat ini Museum Geologi cukup padat ya. Kalau kemarin dari 2 bulan kemarin sampai Desember itu sudah full book sih ya, sudah yang full reservasi. Ya, sebenarnya kalau untuk seluruh warga Bandung dan warga Indonesia, sebetulnya ayo datang ke museum, menambah ilmu pengetahuan di museum. Bukan hanya museum geologi ya, semua museum yang ada di Indonesia. Karena main-main ke museum itu menambah ilmu pengetahuan. Namun harus digarisbawahi di sini, ke museum bukan hanya sekedar untuk foto-foto, selfie, tapi semoga menambah ilmu pengetahuan. Ketiga museum tersebut dapat dijadikan pilihan destinasi wisata yang sangat menarik. Pada zaman sekarang, museum tidak membosankan seperti yang dilihat pada masa lalu. Pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan minat masyarakat, sehingga mengunjungi destinasi museum di Kota Bandung merupakan sebuah destinasi wisata.